Kalau ada orang sujud kepada makhluk, ya berarti melakukan keharaman, bukan melakukan kesyirikan. Syirik itu urusan hati. Syirik itu urusan hati. Ya bisa jadi ada orang itu bisa syirik meskipun dia nggak sujud, nggak rukuk. Kalau memang hatinya itu memang mau menyembah makhluk. Kemudian ada juga orang Jepang, nah, kalau ketemu orang lain itu juga cara penghormatannya itu membungkukkan badannya. Bukan berarti orang Jepang atau kita yang membungkukkan badan itu berarti kita menyembah orang itu, orang yang kita hormati itu bukan. Meskipun bentuk bungkuk ini juga ada di dalam praktek ibadah seperti sholat. Sholat kita membungkukkan badan yang seperti rukuk misalnya ya. Ya bukan ini kok bungkukkan badan. Kita ini kalau rukuk hanya kepada Allah, jangan rukuk kepada makhluk misalnya. Ya, ini orang ngomong kayak begini nih ya, perlu diluruskan. Ada sikap yang sama, perbuatan yang sama, tapi maksudnya beda. Itu tidak menjadi sebab orang tersebut itu kemudian menjadi syirik kita. Sama sujud sama makhluk itu di syariatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu haram. Jangan langsung divonis kalau ada orang sujud kepada makhluk berarti sudah menyekutukan Allah. Tidak. Kalau memang dia melakukan hal itu, ada orang sujud kepada makhluk, tujuannya bukan untuk menyembah makhluk tersebut, bukan, tapi menghormati. Berarti orang itu melakukan keharaman karena di dalam syariatnya Nabi Muhammad orang tidak boleh lagi sujud kepada makhluk. Haram orang sujud kepada makhluk. Di syariatnya Nabi Muhammad haram sujud kepada makhluk. Kalau ada orang sujud kepada makhluk ya berarti melakukan keharaman, bukan melakukan kesyirikan. Syirik itu urusan hati. Syirik itu urusan hati. Ya bisa jadi ada orang itu bisa syirik meskipun dia nggak sujud, nggak rukuk. Kalau memang hatinya itu memang mau menyembah makhluk. Misalnya ada seseorang ketemu sama ustadznya, kemudian dia nggak membungkukkan badan, dia juga tidak sujud kepada ustadznya tersebut. Dia hanya berdiri biasa. Tapi hatinya ada perasaan bahwasannya ustadznya tersebut itu adalah orang yang layak untuk disembah. Ya, itu ya syirik. Ya. Meskipun dia nggak membungkukkan badan. Membungkukkan badan ataupun sujud itu tidak mesti menjadikan seseorang syirik, tinggal tergantung hatinya. Nah, ini ikhwah hafizakumullah. Wa kharru wa la'allahu kana jaizan fi syar'ihim. Au kasujudil malaika li Adam alaihissalam tashrifan wa ta'ziman wa imtithan ni'amillah ta'wilan li ru'ya Yusuf idruya al-anbiya wahyun. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Barangkali di masa mereka waktu itu boleh, nggak haram ya. Di masanya Nabi Yusuf, syariat sebelum umat Nabi Muhammad ini, sujud kepada makhluk barangkali waktu itu nggak haram, masih boleh. Makanya dalam rangka bentuk penghormatannya itu dengan cara sujud. Kalau sekarang nggak ada lagi di syariatnya umat Nabi Muhammad, paling yang ada ya itu tadi. Hanya sekedar menundukkan pandangan, kemudian membungkukkan badan, kemudian menundukkan kepala. Itu yang ada di kita kan itu. Yang perlu difahami itu bukan menyembah makhluk. Tapi itu hanya menghormati makhluk. Kalau dihormati kenapa? Ya berarti orang yang dihormati itu punya keistimewaan. Barangkali dia itu memiliki ilmu yang luas. Berarti orang itu mendapatkan pemberian Allah yang Allah pernah berikan kepada nabinya, yaitu Nabi Adam alaihis. Oh kita nggak sujud, kan malaikat sujud. Ya, masalahnya di umatnya Nabi Muhammad nggak ada lagi syariat sujud. Berarti kita sama orang-orang berilmu itu cukuplah dengan menundukkan kepala, bisa jadi dengan membungkukkan badan, misalnya. Sah-sah saja. Yang penting dalam hatinya tidak ada perasaan apa? Menyembah kepada orang tersebut.